Perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dengan Ketua Pradi Otto Hasibuan nyatanya terus bergulir, bahkan merambah ke berbagai pihak. Hotman pun bahkan mendapatkan somasi dan berencana untuk diseret ke pengadilan. Lantas, seperti apa klarifikasi Hotman Paris Hutapea terkait tudingan tersebut? Benarkah ia tidak akan mau meminta maaf dan tidak gentar menghadapi Pradi maupun organisasi pengacara muda? Semua permasalahan ini berawal dari saling lempar pernyataan antara Otto Hasibuan dan Hotman Paris di sosial media. Lantas, seperti apa jawaban Hotman perihal tudingan kerap kali tampil dan juga berdansa dengan para wanita cantik? Bagaimana pula tanggapan Hotman terkait tudingan pengacara pengejar harta? Dan semakin panas, lewat akun sosial medianya, Otto Hasibuan mengeluarkan sebuah statement terkait tidak menggunakan jasa advokat yang tengah diskors. Benarkah hal tersebut ia tujukan sebagai sebuah sindiran bagi Hotman yang diskors selama 3 bulan? Seperti apa pula balasan Hotman terkait hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, buntut dari perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dan Otto Hasibuan ternyata terus bergulir panas. Setelah saling lempar pernyataan di media sosial, Hotman pun sempat mengadakan press conference pada 20 April 2022 lalu terkait alasannya keluar dari Pradi dan juga berbagai hal lainnya. Tidak terima akan hal tersebut, Dewan Pimpinan Pradi Cabang atau DPC Pradi Jakarta Barat juga melayangkan somasi terbuka kepada Hotman. Mereka menuding pernyataan sang pengacara kondang terkait keabsahan Pradi di bawah pimpinan Otto Hasibuan adalah salah satu alasan somasi ditujukan dan diberikan kepada Hotman Paris. Tidak terima dengan tudingan jika dirinya telah menyebarkan fitnah, Hotman Paris pun kemarin kembali menggelar konferensi pers dan memberikan klarifikasinya. Lantas benarkah Hotman memang tidak merasa sama sekali telah menyerang keabsahan Pradi di bawah pimpinan Otto Hasibuan? Per hari ini kita sampaikan surat somasi terbuka kepada rekan senior Hotman Paris Hutapea. Itu somasi terbuka dari DPC Pradi Jakarta Barat terkait ucapannya dalam preskon beberapa waktu lalu itu yang mengucapkan dengan tegas bahwa Pradi Otto tidak sah dan menyatakan juga kartu advokat yang ditandatangani oleh Otto tidak sah. Nah, dua konten kalimat ini ya kita duga sebagai hoax, sebagai berita bohong. Maka itu karena tidak ada dasarnya, dia menyebutkan dasarnya adalah putusan, tapi dalam putusan itu juga tidak sama sekali membahas mengenai bahwasanya Pradi Otto Hasibuan tidak sah. Mempertegas dan membantah adanya statement-statement di luar sana seolah-olah yang kita bicarakan pada tanggal 20 April di sini hal lain
Padahal yang kita bicarakan hal lain. Ya, di luaran sana banyak tuduhan-tuduhan katanya dikompres tanggal 20 April 2022 seolah-olah kita mengatakan di sini institusi peradi tidak sah. Seolah-olah ada tuduhan begitu, padahal waktu itu yang kita bicarakan adalah soal keabsahan anggaran dasar. Hotman itu hanya bicara dalam koridor apa yang disebutkan dalam fakta-fakta hukum di putusan pengadilan. Di amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam disebutkan di situ bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Disebutkan juga menyatakan, ini yang paling penting ini sekali, kalau Anda ngerti hukum ini, menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum, batal anggaran dasar dan akibat. Nah ini jadi akibat hukumnya. Hotman mengatakan institusi peradi itu tidak sah, itu fitnah dan bohong, karena saya tidak sebodoh itu. DPC Peradi Jakarta Barat sendiri sebelumnya telah melayangkan somasi terbuka untuk Hotman Paris meminta maaf dalam kurun waktu 2x24 jam. Bila hal itu tidak diindahkan, pihaknya pun siap mengambil tindakan tegas, bahkan menyeret sang pengacara kondang tersebut ke jalur hukum. Terkait somasi terbuka yang dilayangkan kepadanya, Hotman Paris pun secara tegas menyatakan jika dirinya tidak akan meminta maaf. Karena menurutnya apa yang ia lakukan hanyalah membacakan fakta di dalam persidangan yang ada, tidak semata-mata mengeluarkan opini liar. Kalau sekarang ini putusan kau baca, kau ceributkan apa yang tertulis, kau disuruh minta maaf, kau mau nggak? Hah? Jawab yang jelas dong. Tidak. Apalagi aku. Kan aku membacakan fakta di persidangan. Ini putusan sudah September 2020, ya kan? Tapi nggak pernah ada gaungnya. Sudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam September 2020 nggak pernah gaungnya. Begitu disenggol Hotman dikit langsung boom. Kami ini terusik dengan peristiwa ini dan memang nyata-nyata ini sudah terjadi suatu kegaduhan, kegalauan, keonaran dan sudah berdampak di mana-mana sebenarnya. Bahkan sudah ada laporan-laporan polisi di berbagai DPC gitu ya. Dan ini tentunya kami DPC Peradi Jakarta Barat harus mengambil sikap juga melihat perkembangan yang ada terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh rekan advokat Hotman Paris. Pasal yang dilaporkan apa yang jadi, tentunya kami masih harus kaji lebih dalam. Yang penting itu terkait dengan informasi palsu, pencemaran nama baik, junto Undang-Undang ITE. Berawal dari saling sindir antara Otto Hasibuan dan Hotman Paris di sosial media. Lantas, seperti apa jawaban Hotman perihal tudingan kerap kali tampil dan berdansa dengan para wanita cantik? Bagaimana pula tanggapan Hotman terkait tudingan pengacara pengejar harta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Seperti diketahui, perseteruan panas ini bermula dari aksi saling lempar pernyataan di media sosial antara Hotman Paris Hutapea dan Otto Hasibuan. Namun, Hotman telah memberikan klarifikasinya terkait hal tersebut. Ya, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Menurutnya, selama 2 bulan belakangan ini dalam kesempatannya di berbagai acara, Otto selalu menyindir dirinya. Meski tidak menyebutkan nama, tapi menurut Hotman Paris, Otto Hasibuan jelas-jelas memperagakan gestur khas dan segala hal yang sudah sangat mengarah kepada sosok Hotman Paris.
Selain itu, kedekatan Hotman Paris dengan wanita-wanita cantik yang bukan istrinya di depan publik pun juga menjadi sorotan berbagai pihak. Menurutnya, apa yang dilakukan tersebut semata-mata di luar profesinya sebagai advokat. Hal itu pun mendapat dukungan dari advokat lainnya, Sugeng Teguh Santoso. Ia menilai tidak ada yang salah dengan kebiasaan Hotman yang berdansa dengan para asisten pribadinya. Teguh pun juga menjelaskan kode etik advokat hanya mengontrol perilaku pengacara untuk mengemban tugas sebagai kuasa hukum pihak berperkara. Sehingga bukan masalah besar jika Hotman Paris punya kebiasaan berjoget bersama asisten-asisten pribadinya di luar tanggung jawabnya sebagai advokat. Saya ini belakangan ini makin ganteng, makin langsing. Juga bisnis klub suka dansa-dansa, Pak. Kalau saya dansa-dansa malam, apalagi pakai jas lagi, itu melanggar kode etik, Pak. Kalau sedikit-sedikit sentuh ceweknya, nggak ada dansa kan yang tidak bersentuhan. Kode etik advokat Indonesia itu disusun untuk mengontrol di dalam menjalankan tugas profesinya. Menjalankan ya? Ya, saat menjalankan ya. Jadi gampangnya ketika sedang menangani perkara. Kalau beliaunya joget-joget dengan kliennya, misalnya ya dalam menangani perkara Depan sidang, nah itu pelanggaran kode etik. Itu adalah wilayah privasi saya, ya. Yang penting saya tidak melakukan atau melanggar batas demarkasi pelanggaran hukum, ya. Misalnya nih, ya, pelanggaran hukum tersebut saya memakai obat narkoba, ya. Atau wanita tersebut di bawah umur, ya, saya pegang-pegang, dia tidak suka. Kalaupun dia misalnya wanita sudah dewasa, misalnya saya peluk-peluk dia tidak suka, boleh lapor. Cuman kalau dia suka nggak ada soal, ya. Saya udah mengatakan soal kode etik, penguasaan kode etik itu tidak perlu diperdebatkan, ya kan? Kita taati saja. Sebagai istri cemburu nggak sih selingkuh makin banyak? Banyak orang nyinyir loh, gimana? Enggak kan sebatas pekerjaan. Sekarang tambah profesi yang pengusaha ya, hiburan malam. Pengusaha hiburan malam tuh, ya. Ini cewek tadi kerja, ya. Kita baru syuting tadi. Cewek yang tidak dikenal sebelumnya, sekarang sudah masuk TV. Hotman baik nggak? Baik banget. Baik banget. Ya. Pernah nggak kau saya rayu? Enggak, masih sekolah dong, Bang. Baiknya masih kalau dia lagi kos. Ini asbiro berapa? 18. Wow. Dia sarjana hukum, sebentar lagi notaris. Saya yang didik dia, ya. Sebentar lagi dia notaris, sudah hampir lulus. Dari Purwakarta. Tak hanya disorot dekat dengan berbagai wanita cantik, menunjukkan kekayaan juga diluruskan oleh pihak Hotman Paris. Hal itu pun dijelaskan oleh Teguh bahwa tidak ada salahnya jika seseorang meraih kesuksesan dalam profesinya sebagai pembela hukum. Terkait hal tersebut, secara tegas Hotman pun juga menyebut jika selama 30 tahun dirinya bekerja sebagai advokat, memang melakukan kerja keras dan berdedikasi terhadap apa yang dikerjakannya. Karena itulah kesuksesan yang ia raih saat ini adalah murni buah dari perjuangannya selama ini. Terlebih, begitu banyak kasus besar di Indonesia memang ditangani oleh sang pengacara kondang tersebut. Selain itu, Hotman Paris juga dikenal sebagai entertainer dan pebisnis sukses. Aku capek-capek merantau, Pak. Dulu naik kapal Tampomas, naik kapal laut. Boleh nggak, Pak, pengacara mencari harta, Pak? Dan boleh nggak bergaya gini-gini? Di luar ketika menjalankan profesi, ya, itu tidak ada kaitan dengan profesi, ya. Kalau menjadi kaya bagus dong, tetapi kalau kaya hanya untuk dirinya sendiri juga jangan. Kasih dong ini lembaran nih. Kopi Johnny yang sampai sudah melambung ke luar negeri. Siapa yang bekerja di situ tanpa pamrih? Apalagi sebelum pandemik. Sebelum pandemik, Anda percaya atau tidak, Sabtu Minggu ini antri sebesar ini pencari keadilan gratis, ya? Gratis dari seluruh Indonesia. Itu kenyataan.
Ya, dan saya tidak pernah menyombongkan itu. Memang saya 30 tahun sama asing. Saya bekerja keras. Dan terima kasih Pak Sugeng, rupanya pengacara boleh juga cari harta. Boleh. Semakin panas, lewat akun media sosialnya, Otto Hasibuan mengeluarkan statement terkait tidak menggunakan jasa advokat yang tengah diskors. Benarkah hal tersebut ia tujukan sebagai sebuah sindiran bagi Hotman yang diskors selama 3 bulan? Seperti apa pula balasan Hotman terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bak genderang perang yang bertabuh, Otto Hasibuan pun kembali angkat bicara terkait permasalahannya dengan Hotman Paris. Lewat pernyataannya, Otto Hasibuan secara tegas menyebut bahwa saat ini Hotman memang tengah menjalani skorsing selama 3 bulan. Hal tersebut berarti dirinya dilarang untuk beracara di pengadilan selama masa skors itu berlaku. Otto pun juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati menggunakan jasa advokat yang diskors karena hal itu pun dapat berpotensi untuk digugat oleh pihak ketiga atau pihak lawannya. Lantas, apakah ini tandanya Otto kembali menabuh genderang perang untuk semua sikap Hotman Paris? Hotman Paris telah diskor oleh Dewan Kehormatan Pusat Pradi selama 3 bulan. Nah, kalau Hotman Paris diskor, maka artinya adalah maka Hotman Paris tidak lagi boleh beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Baik di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan, dia tidak lagi beracara selama skorsing tersebut berlaku. Nah, apa konsekuensi hukumnya? Maka apabila dia beracara, maka lawan perkaranya dapat mengajukan keberatan atas hal itu. Kedua, kami minta juga hakim wajib untuk melarang yang bersangkutan. Kalau tidak dilarang, maka itu sama dengan menentang undang-undang advokat. Karena Dewan Kehormatan Pusat Pradi itu dibentuk berdasarkan undang-undang advokat. Di sana ada tokoh-tokoh agama yang memeriksanya. Di sana ada tokoh-tokoh akademisi, ada masyarakat atau tokoh masyarakat, dan ada advokat. Jadi itu sah. Apabila orang itu tetap beracara, maka berpotensi, berpotensi bahwa perkara-perkara yang ditanginya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau pengadilan. Yang paling utama, yang paling penting saya sampaikan, bagi masyarakat. Jadi ini saya menyatakan bukan soal Hotman Paris saja, tidak spesifik, tapi general. Bagi masyarakat, pengusaha, konglomerat yang menggunakan jasa seorang advokat yang sedang diskor, maka dia juga berpotensi digugat oleh pihak ketiga. Jangan sekali-sekali Anda menggunakan jasa daripada advokat yang sedang diskor. Kalau tidak, Anda bisa dituntut ganti rugi dengan pasal 1365 melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, hal ini perlu saya sampaikan. Karena ini kewajiban saya sebagai ketua Pradi. Karena itu, mudah-mudahan Anda bisa sadar dan kita mulai taat hukum dari sekarang saja. Sekian dan terima kasih. Sukses selalu, salam untuk Indonesia, salam untuk advokat Pradi yang saya banggakan, yang saya hormati. Saudara Hotman Paris Hutapea sudah diskors 3 bulan. Tidak boleh beracara, tidak boleh melakukan apapun sebagai advokat, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Sadarlah, mudah-mudahan bisa sadar, Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan sementara. Sejak dari dulu Hotman itu anggota Pradi, ya kan, pengurus Pradi. Jadi nggak ada persoalan kan? Kalau tidak karena Pradi, kalau dia dari dulu nggak masuk Pradi, dia nggak bisa jadi advokat, berpraktik sebagai advokat. Karena setelah 2003 kan berubah undang-undang, ya kan?
Jadi dulu yang jadi advokat zaman dulu seperti saya, seperti Hotman, hanya bisa berpraktek kalau saya jadi anggota Peradi dulu. Terkait skors yang diberikan Peradi kepada dirinya, secara blak-blakan, Hotman Paris pun menanggapi hal tersebut. Menurutnya, pihak-pihak yang menyerang dirinya pada saat ini seolah iri melihat kesuksesan dirinya. Terlebih, ia merupakan pengacara kondang yang memegang kasus-kasus besar di mancanegara. Lantas, seperti apa reaksi Hotman Paris saat dirinya disebut sebagai advokat yang tidak bisa beracara karena tengah menjalani skors? Saya pernah berperkara sama Hotman Sitompul karena saya membela harkat istrinya wanita. Waktu itu diputus bahwa pengaduan dari si Hotman tidak dapat diterima. Tadi malam tiba-tiba setelah saya menyerang habis status keabsahan dari Peradi, tiba-tiba ada putusan mengatakan memecat Hotman, tapi 3 bulan. Berarti Dewan Kehormatannya itu tahu bahwa saya tidak salah. Mungkin dia segan. Nggak apa-apa 3 bulan. Toh juga lu sudah nggak diakui lagi, berarti putusan lu nggak ada gunanya lagi. Siap-siap otoasi buang. Saya pribadi siap mewakili para advokat untuk meminta uangnya kembali. Siapa yang tidak iri melihat seorang pengacara dari kampung Hotman Paris bisa membuka 38 outlet, bisa menangani perkara-perkara konglomerat? Ya irilah, itu aja deh. Sayalah satu-satunya pengacara yang berani membela seorang istri Desiree. Yang lain pada nggak berani, saya berani. Saya tidak salah apapun, semua perkara bond internasional saya yang pegang. Dia cuma pengacara pidana, udah ribuan advokat saya didik. Mungkin dia ingin rame, saya kan nggak perlu rame-rame, ya kan? Nah, jadi makanya saya katakan mudah-mudahan ini nggak ada lagi wawancara lagi soal itu lagi. Buat saya sih, karena bagi saya ini sudah cukup, sudah selesai. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.